Halo, perkenalkan nama saya Septian Dwi Cahyani dengan NIM 512021-029. Di sini saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat yang bertemakan kepedulian terhadap kerusakan lingkungan dan alam untuk menjawab mata kuliah pendidikan agama Kristen. Di sini saya memilih background warna biru dikarenakan menurut psikologis warna biru, terutama biru langit, melambangkan ruang terbuka, kebebasan, intuisi, inspirasi, dan kepekaan. Lalu aksen awan dipilih dikarenakan awan sebagai simbolisasi persatuan karena awan berasal dari kumpulan uap air yang bersatu sebagai pesan bahwa kita sebagai umat beragama harus bersatu menjadi kumpulan yang bermanfaat seperti awan yang membawakan hujan ke seluruh bumi. Lalu tulisan bumiku yang berwarna kuning keoren-orenan seperti warna matahari. Sedangkan tulisan tanggung jawabku berwarna hitam dan putih yang berarti suatu kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Nah, tunas tanaman yang ada di atas tulisan bumi memiliki makna tindakan kecil yang kita lakukan pasti memiliki dampak yang besar, seperti tunas tanaman yang akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Lalu di situ juga terdapat gambar orang-orang yang mengelilingi dan memegang bumi. Berarti setiap orang memiliki peran dan kewajiban yang sama dalam menjaga bumi. Di sini setiap orang menggunakan warna baju yang berbeda yang melambangkan meskipun ada perbedaan keyakinan, semua orang memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga bumi. Masuk ke dalam konten, saya melambangkan kerusakan lingkungan yang ada di bumi ini seperti kebanjiran, laut dan sungai yang kotor, hutan yang gundul, dan polusi yang terjadi di kota-kota besar. Ini sebagai suatu kesalahan manusia yang berakibat merusak alam. Disinilah kerjasama antar agama dapat dipraktikkan seperti aksi-aksi penghijauan yang diinisiasi oleh berbagai kelompok agama untuk mengurangi polusi, banjir, dan tanah longsor. Komunitas-komunitas beragama dapat melakukan kegiatan seperti reboisasi, penanaman di lahan-lahan kosong yang ada di hutan-hutan dan di kota-kota besar. Aksi ini sebagai bentuk umat dari berbagai keyakinan bekerja sama untuk menanam pohon dan menjaga keberlangsungan hutan. Nah, selain itu, kerjasama yang ada juga berupa program-program pembersihan lingkungan yang diorganisir bersama oleh berbagai komunitas agama sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Nah, pentingnya kerjasama antar agama dalam kepedulian terhadap lingkungan juga tercermin dalam dialog antar agama. Dialog ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik antara umat agama tentang persamaan tujuan dan dalam menjaga lingkungan, serta mengembangkan strategi bersama untuk mengatasi tantangan lingkungan dihadapi. Selain itu, komunikasi ini juga bisa membentuk komunitas untuk bekerja sama, membentuk donasi, mengumpulkan bantuan-bantuan bagi saudara kita yang mengalami bencana alam. Selain itu, untuk permasalahan seperti sungai-sungai yang kotor, laut-laut yang kotor, itu kita mulai belajar untuk memilah sampah dan mendaur ulangnya agar tidak mengotori laut dan sungai. Lalu seperti masalah banjir itu juga dapat diselesaikan dengan kerjasama melakukan kebersihan lingkungan bersama agar
bersama, karena banjir ini tidak hanya merugikan untuk kita saja, tapi bagi seluruh orang. Banjir tidak memandang dia beragama apa, dia dari etnis apa, semuanya mengalami kesulitan saat banjir, sehingga tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar kita tinggal adalah tanggung jawab kita bersama. Lalu di bawah itu terdapat 4 lambang agama yang berartikan saya mengambil 4 ajaran agama tersebut mengenai menjaga lingkungan. Nah, di Islam sendiri, alam semesta dianggap sebagai karunia Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Konsep khalifah menggarisbawahi tanggung jawab umat manusia sebagai pengelola bumi. Di Al-Quran sebagai kitab suci juga menegaskan bahwa manusia tidak boleh merusak alam, dan bahwa kehidupan di bumi ini saling terkait dan harus dijaga keseimbangannya. Lalu ada lambang agama Kristen dan Katolik, karena di dalam agama Kristen dan Katolik, pemeliharaan lingkungan dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab manusia untuk menjaga ciptaan Tuhan. Konsep ini didasarkan pada kitab Kejadian di Alkitab Kristen, di mana manusia diberikan tanggung jawab untuk merawat dan mengelola bumi. Lalu sikap menghormati terhadap ciptaan juga tercermin dalam ajaran kasih terhadap sesama dan pemeliharaan harmonisasi dalam hubungan antar manusia dan alam. Lalu di agama Hindu, dalam agama Hindu, alam dianggap sebagai manifestasi Tuhan dan dihormati sebagai Prakriti Mata atau ibu alam semesta. Pemeliharaan alam dipandang sebagai bagian dari dharma atau tugas moral manusia. Konsep ahimsa, tidak menyakiti, mengajarkan bahwa setiap manusia hidup, termasuk lingkungan, harus dihormati dan dilindungi. Lalu di agama Buddha, kesadaran akan keterhubungan semua makhluk hidup menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Konsep karma mengajarkan bahwa tindakan manusia terhadap alam akan mempengaruhi nasib manusia sendiri dan makhluk lainnya. Sikap penghargaan terhadap alam semesta tercermin dalam praktik-praktik seperti vegetarianisme dan perlindungan terhadap hewan. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan dalam poster ini adalah di setiap agama mengajarkan tentang kepedulian terhadap alam, kasih terhadap alam, dan kasih terhadap sesama. Dan bumi sebagai tempat kita tinggal harusnya menjadi suatu kewajiban kita untuk menjaganya. Karena apabila bumi itu, alam ini mengalami kerusakan, maka yang berdampak tidak hanya kita, tetapi terhadap orang lain dan makhluk hidup lainnya. Kerjasama antar agama seperti membentuk kegiatan penanaman kembali, pendaur ulangan, bersih-bersih lingkungan, juga menggalang donasi ini harus didukung oleh para pemimpin agama, juga kita sebagai umat beragama untuk menyebarkan kasih terhadap alam ini ke semua orang. Karena seperti tulisan Bumiku Tanggung Jawabku, menjaga bumi berarti menjaga kehidupan kita. Dan itu juga sebagai bentuk kasih kita terhadap Tuhan, pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan untuk menjaga ciptaannya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga pesan yang saya sampaikan, saya harap untuk bisa diterima. Dan apa yang saya sampaikan tidak hanya menjadi suatu omong kosong saja, tapi menjadi ajakan kita untuk menjaga alam.
Sekian, terima kasih.